curi, menyeludup, masuk negara orang sesuka hati. Yang miskin Melayu, yang hisap dadah ramai Melayu, yang mencuri, mencopet, merompak, menyamun, yang kecil-kecilan, yang senang cerita walaupun jenayah yang bodoh-bodoh ni, Melayu yang ramai. Guys, di Malaysia yang bikin gaduh itu bukan kaum mudanya saja, tapi atuk-atuk yang bangkotan pun lebih parah dari anak mudanya loh. Atuk-atuk Malaysia kerap kali bikin gaduh di media sosial, seolah-olah mereka lah yang paling benernya. Seharusnya mereka itu dikasih kaca ya untuk bercermin, biar tahu wajah perilaku mereka yang sebenarnya. Semua orang gak ada yang sempurna, tapi atuk Malaysia seolah-olah dia orang yang paling sempurna di muka bumi ini. Seharusnya dikasih kaca ya guys untuk bercermin biar sadar diri gitu, bener gak? Tapi sayangnya mereka tak tahu bercermin karena selalu merasa paling hebat di atas segalanya. Mereka selalu beranggapan orang Indonesia selalu bermasalah di dunia ini. Terus mereka merasa paling sempurna dan tak merasa berbuat salah. Tahu nggak? Inilah namanya orang yang sombong dan angkuh. Ini produk Indonesia. Adakah ini mentaliti keseluruhan rakyat Indonesia? Saya kata tidak. Tapi ramai. Cuba cerdik sikit. Cuba berfikir lebih waras. Cuba bawa nama Indonesia tu lebih elok. Cuba berperangai menunjukkan sikap engkau orang Indonesia tu elok. Setiap kali aku tengok orang Indonesia tak ada benda yang elok. Curi, menyeludup, masuk negara orang sesuka hati. Yang miskin Melayu, yang hisap dadah ramai Melayu, yang mencuri, mencopet, merompak, menyamun, yang kecil-kecilan, yang senang cerita walaupun jenayah yang bodoh-bodoh ni, Melayu yang ramai. Jenayah yang pandai-pandai, bukan Melayu. Tak ramai Melayu. Marah betul kita dengan pendatang asing tanpa izin. Habis geng Bangla dan Nepal kena hina tanpa belas kasihan. Tapi hari ni orang Malaysia pula bawa DNA parti tau. Orang kita dah jadi parti di Australia dan Korea Selatan. Semata-mata nak jadi pemetik strawberry dan bersihkan kebun orang putih. Mereka turunkan darjat mereka serendah-rendahnya. Disebabkan mereka juga kini bukan lagi mudah untuk rakyat Malaysia mendapatkan visa untuk melancong ke Australia. Adakah orang Malaysia kini sudah setaraf Nepal dan Bangladesh? Pelaku ini yang akan membawa dua orang calon pekerja migran Indonesia ini ke negaranya, ke Malaysia. Seorang wanita warga negara Malaysia ditangkap oleh Subdit 4 Direskrimum Polda Kepri saat hendak mengirim 2 PMI ilegal ke Malaysia melalui pelabuhan Harbour Bay. Wanita tersebut diamankan pada tanggal 10 Februari 2023 setelah petugas mendapatkan informasi bahwa ada 2 PMI hendak diberangkatkan ke Malaysia. Pelaku berhasil melakukan pengurusan perekrutan dan pemberangkatan kedua korban yang berasal dari Bandung dan Cianjur, dengan janji menjadi asisten rumah tangga dengan kisaran gaji mulai dari 4 juta rupiah. Tersangka dijerat dengan pasal 81 Junto 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Apresiasi terkait pengungkapan tersebut karena merupakan pertama kalinya pelaku warga negara asing melakukan perekrutan dan penjebakan terhadap WNI sebagai calon PMI. Lagi-lagi dilakukan oleh bangsa Indonesia. Bila kita sentuh bangsa Indonesia, mereka marah. Bila kita sentuh bangsa Indonesia, mereka mengkritik kita balik. Bila kita sebut mereka ni berperangai teruk, mereka tak dapat terima. Datang Malaysia, bekerja di sini, makan di sini, tidur di sini, berlindung di sini. Tapi korang menghina Malaysia. Pernah tak korang tertanya, kenapa ramai sangat orang Bangladesh suka kerja kat Malaysia? Bukan seorang dua, tapi beratus ribu tau. Saya tak tahu lagi apa lagi saya nak cakap tentang bangsa saya ni yang begitu pemalas. Malah. Kalau kecam orang kat media sosial, hampa lah paling hebat di dunia, sampai Yahudi pun boleh tutup media sosial dia sebab dengan netizen orang Melayu. Tak betul lah. Melayu ni mereka malas, tak ada pandangan yang jauh. Tidak sanggup bersusah payah. Dari dulu kerajaan memberi bantuan banyak. Keinginan untuk menaik taraf tu tak begitu bersemangat. Dia selesa di comfort zone. I just say lah, the Bumi Putra privilege lah. It's a fact. Pakai uniform warga orang sesuka hati, merompak, menyamun, itu perangai korang. Sebab itulah korang, aku malah cakap lah, di Mekah ke, di Madinah ke, di Saudi secara umumnya,
Di Korea ke, di Hong Kong ke, di mana-mana kau orang ni bermasalah. Hama. Meskipun atuk-atuk Malaysia bikin gaduh di media sosial dan TikToker mereka ada juga yang bikin ribut, netizen Indonesia tak pernah membodohkan atau menghina pejabat negara Malaysia. Bener nggak? Seperti apa yang diperbuat atuk Malaysia ini? Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Kalau bodoh jangan jadi menteri. Karena netizen Indonesia masih punya moral, etika, adab. Netizen Indonesia tahu menempatkan posisi jabatan seseorang tak layak untuk dihina ataupun direndahkan. Apalagi negara bertetanggaan, ya enggak? So, ambil positif aja, tak baik menghina menteri negara orang, karena suatu saat pasti membutuhkan bantuan dari negara yang dihina. Bener enggak? Terus apalagi umur dah bangkotan, main TikTok nyindir-nyindir negara orang, miris sih lihat atuk-atuk Malaysia ini. Bukannya meredamkan suasana, malah ngajak gaduh terus. Atuk, kalau dia aja yang bermasalah, nggak perlu Anda bawa-bawa seluruh bangsa Indonesia seperti itu. Cukup kau laporkan dan tangkap kalau memang dia bermasalah. Tapi, kalau dia nggak terbukti bersalah, berarti mungkin kalian bajar bayaran yang ingin merusak persahabatan negara Indonesia-Malaysia. Silahkan laporkan tuh dan tangkap. Kami tunggu berita selanjutnya. Soalnya Anda sudah menghina-hina perilaku orang Indonesia. Kalau enggak, berarti kalianlah biang kerok ini semuanya. Gitu. Di saat negara sahabat, negara tetangga, Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Syarian. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah, saya cakap Malaysia, menteri Malaysia berjumpa dengan menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras. Minta belajar dengan Indonesia. Sejak saya lahir kepada menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. 84% rakyat Malaysia miskin. Kenapa miskin? Sebab tiada simpanan bulanan. Yang ada mungkinlah simpanan KWSP. Tiap-tiap bulan duit masuk, keluar, habis, licin. Masalah sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Sepatutnya belanjawan ini sedar situasi sekarang ini sudah pun krisis. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Yang terkini saya diberitahu hanya sudah sampai 60% saja. There is a shortage of 10%. Boleh minta laluan. Janganlah menteri Indonesia ni, saya cakap kepada menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Jepang krisis beras. Filipina krisis beras. Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Kita lihat krisis beras. Bekalan pengeluaran beras negara patutnya 70% berbanding dengan 30% import. Negara Indonesia mewajibkan pelabur asing membeli 70% barangan tempatan oleh pelabur asing dan pemenang asing untuk tender projek kerajaan ataupun swasta. Saya mencanangkan 50% barangan tempatan mesti diperolehi daripada IKS tempatan demi melindungi peniaga tempatan atau apa yang kita sebut bukan seekor naga tapi separuh ekor naga. Bagaimana nak menanam padi? Bagaimana nak mengurus padi?